Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bertemu lagi kita pada pembelajaran daring kali ini. Materi kita adalah tentang sejarah kebudayaan Islam atau yang biasa disingkat dengan SKI. Kebetulan Bapak mengajar pelajaran SKI untuk kelas 4. Maka kita akan menyampaikan materi pada kali ini. Materi yang pertama tentang dakwah baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabat Nabi. Pada materi yang pertama ini kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, kalian bisa melihat di buku paket SKI halaman 3 dan seterusnya. Nanti Bapak akan menyampaikan sedikit materi dan kemudian nanti kalian mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Yang pertama kita membahas tentang ketabahan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya dakwah itu berasal dari bahasa Arab da'a yang artinya adalah mengajak. Jadi dakwah intinya Nabi Muhammad mengajak kepada seluruh umat manusia ini untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian yang dimaksud dengan dakwah di sini adalah ajakan untuk memeluk agama Islam, mempelajari dan sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ditandai dengan menerima wahyu yang pertama di Gua Hira yang dibawa oleh Malaikat Jibril, surah Al-Alaq ayat 1-5, maka baginda Nabi Muhammad memulai dakwah mengajak kepada umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada kaum kafir Quraisy antara lain, yang pertama ini materinya adalah manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Tidak memandang warna kulit, tidak memandang kedudukan, jabatan, kekayaan, tapi seluruh manusia ini di hadapan Allah adalah sama. Kemudian yang kedua ajarannya adalah bahwasanya manusia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini mempunyai masalah apapun, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang mampu mengabulkan seluruh permintaan hambanya. Kemudian yang ketiga, larangan untuk mensekutukan Allah atau berbuat syirik. Karena berbuat syirik itu adalah merupakan dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah penegasan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai seorang Rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan amanah tugas untuk mengajak seluruh manusia ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dakwah secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dakwah dengan secara sembunyi-sembunyi atau yang biasa dikenal dengan dakwah bisirri, dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan atau yang biasa dikenal dengan dakwah bil jahr atau secara terang-terangan. Nah, awalnya Nabi Muhammad itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara rahasia, bisirri, hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, keluarga-keluarga dekatnya yang diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang berikutnya berupa surah Al-Hijr ayat 94 dan 95 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin inna kafaina kal mustahziin, yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan engkau. Al-Hijr ayat 94 dan 95.
Nah, setelah menerima wahyu ini, perintah untuk dakwah secara terang-terangan, akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy itu di Bukit Sofa. Bukit Sofa itu bukit yang biasa kalau orang-orang jamaah haji melakukan sa'i, startnya dari Sofa menuju ke Marwah. Nah, di Bukit Sofa ini dikumpulkanlah orang-orang Quraisy. Akhirnya setelah mereka berkumpul, Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya untuk mengenalkan ajaran agama yang baru, yakni agama Islam, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya dakwah ini ditentang oleh orang-orang Quraisy. Di antara orang-orang Quraisy yang menentang, salah satunya adalah paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Termasuk juga ada Abu Jahal. Ini menentang, terang-terangan menentang tentang dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Namun Nabi tidak putus asa, tidak pernah putus asa. Terus menerus Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya tentang ajaran agama Islam yang baru. Lalu kenapa mereka menentang dakwah Nabi? Karena dianggapnya dakwah yang disampaikan Nabi ini merugikan mereka. Contoh, Nabi Muhammad mengenalkan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sudah punya kebiasaan untuk menyembah kepada berhala. Sehingga ini dianggap merugikan orang-orang yang biasa jualan berhala, membuat berhala tidak lagi laku karena Tuhannya tidak lagi berhala, yaitu Allah. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan tentang kedudukan manusia sama di hadapan Allah, padahal mereka mempunyai kasta-kasta yang berbeda. Ada golongan majikan, ada golongan budak, yang ini tentu secara sosial mereka berbeda-beda, sehingga ini dianggap merugikan kepada kelompok orang-orang Quraisy. Maka kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW terus berlanjut. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai macam cara bagaimana agar Nabi Muhammad itu berhenti dari berdakwah dengan berbagai macam cara. Salah satunya mereka meminta kepada Abu Thalib, pamannya Nabi, untuk merayu agar Nabi Muhammad itu berhenti dari dakwah. Karena Abu Thalib ini pamannya Nabi yang masih kafir, tapi begitu gigih membela dakwah Nabi. Sehingga Abu Thalib dideketin agar merayu Nabi Muhammad untuk berhenti dari dakwahnya. Tapi ini pun juga tidak berhasil. Kemudian orang-orang kafir Quraisy menawarkan harta, tahta, kedudukan, wanita yang cantik dengan syarat Nabi Muhammad berhenti dari dakwah. Ini pun tidak berakhir. Kemudian menghasut kaum kafir Quraisy agar meninggalkan dakwah Nabi. Ini pun juga tidak berhasil. Bahkan orang-orang kafir Quraisy memfitnah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pembohong, tukang sihir, pemecah belah. Ini pun juga tidak berhasil. Nah, sampai pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengirimkan utusan. Di antaranya adalah ada Al-Walid bin Mughirah, ada Aswad bin Abdul Muthalib, ada Umayyah bin Khalaf. Nah, tokoh-tokoh kafir Quraisy ini datang menjumpai Nabi Muhammad mengadakan negosiasi. Mereka ingin merayu Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad berhenti dari dakwahnya. Apa yang disampaikan oleh ketiga tokoh orang-orang kafir Quraisy ini? Mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kita ini kan berantem terus, kita ini kan musuhan terus. Bagaimana kalau kita damai sekarang? Caranya begini, kami menawarkan sebuah solusi. Bagaimana kalau selama 1 tahun kami orang-orang kafir ini ikut beribadah menyembah Tuhan kalian selama 1 tahun. Tapi nanti 1 tahun kemudian kalian orang-orang Islam ini dan pengikut-pengikutnya harus ikut menyembah Tuhan kami, berhala-berhala." Ini daripada kita berantem terus, ayo kita sekarang damai. 1 tahun kami ikut ibadah seperti yang kalian lakukan, tapi 1 tahun kemudian kalian harus mengikuti ibadah seperti yang kami lakukan. Akhirnya hal ini ditentang oleh Nabi Muhammad dan kemudian Allah turunkan wahyu berupa surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang inti daripada surah Al-Kafirun itu adalah ajaran bahwa di dalam urusan agama tidak boleh dicampur adukkan. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sehingga cara itu pun juga tidak berhasil. Jadi intinya
Dengan berbagai macam cara Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, tapi hal itu benar-benar dilakukan dengan tulus ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, dan akhirnya dari dakwah itu membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit orang-orang kafir yang tadinya ingkar kepada Allah berubah akidahnya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada golongan-golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang pada akhirnya nanti disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dan kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain, sehingga ajaran agama Islam semakin dikenal di masyarakat Arab pada waktu itu, dan semakin banyak pengikut-pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Saya kira untuk tahap awal ini aja dulu pelajaran yang Bapak sampaikan. Kemudian nanti kalian mengerjakan tugas di Google Form. Demikian, ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.